Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Perang skala penuh kini membayangi kawasan Timur Tengah dan negara Israel nyaris terkepung di dalamnya. Situasi semakin rentan ketika Israel secara simultan berhasil menggelar operasi penyerangan profil tinggi di dua negara sekaligus, yaitu Lebanon dan Iran. Di Beirut, serangan udara Israel menghancurkan bagian apartemen yang ditempati Fuad Shakar alias Sayyad Mohsen. Shakar tewas bersama Milad Bedi, seorang perwira Korps Garda Revolusi Iran, akibat gempuran rudal itu. Dua bocah di bangunan yang sama juga turut jadi korban tewas. Lusinan lainnya luka-luka. Fuad Shakar adalah komandan penting kelompok Hizbullah Lebanon. Israel menuduh Fuad Shakar bertanggung jawab atas ledakan rudal di Masjid Al-Sam, dataran tinggi Golan. Di Teheran, serangan rudal atau sejenisnya menghantam bangunan bertingkat yang jadi tempat menginap Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh adalah kepala biro politik kelompok Hamas. Ia baru saja pulang dari menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian saat bom menghancurkan kamar yang ditempatinya. Haniyeh tewas bersama seorang pengawalnya. Serangan mematikan di dua negara itu dikutuk berbagai komunitas dan para pemimpin negara-negara di dunia. Israel dinilai telah melakukan kejahatan paling brutal, melanggar semua hukum internasional, dan telah menyeret Timur Tengah ke peperangan tanpa akhir. Sebaliknya, dukungan penuh terus diperlihatkan Amerika Serikat atas apa yang dilakukan Israel di Lebanon maupun Iran. Apa yang akan terjadi berikutnya? Apa efek dari semua kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel ini? Pertama, tentu dalam konteks keberhasilan, Israel sekali lagi mampu membuktikan kemampuan hebatnya menggelar operasi paling sulit di negara lain. Ini bukan kali pertama operasi pelenyapan tokoh dilakukan militer dan dinas rahasia Israel jauh di luar negaranya. Berkali-kali di Iran, elemen komando maupun agen rahasia Israel melakukan sabotase dan pelenyapan tokoh-tokoh dan ilmuwan Iran yang dianggap bakal membahayakan mereka. Operasi presisi semacam ini hanya bisa dilakukan jika sebuah negara memiliki jaringan kuat, mata-mata, penguasaan teknologi penginderaan jarak jauh, dan kalkulasi militer yang sempurna. Menentukan posisi target bernilai tinggi secara tepat hanya bisa dilakukan jika ada informasi lapangan yang presisi dan pantauan jarak jauh berteknologi tinggi. Di sisi lain, keberhasilan Israel melenyapkan dua tokoh penting Hamas dan Hezbollah Lebanon ini menunjukkan ada lubang besar keamanan di negara lokasi serangan. Mata-mata Israel di Iran dan Lebanon yang membuntuti Ismail Haniyeh dan Fuad Shakar mampu beraksi secara leluasa dan berhasil. Ada dua kemungkinan siapa mata-mata Israel di lapangan itu. Pertama, mereka bisa berasal dari orang-orang yang justru ada di circle kedua tokoh itu. Kedua, mata-mata itu bisa memang benar-benar orang luar circle tokoh yang diincar. Jika yang terjadi kemungkinan kedua, maka mereka sudah pasti mata-mata yang sangat hebat. Sebuah foto yang beredar di kanal Telegram menunjukkan bangunan bertingkat yang konon ditempati Ismail Haniyeh di permukiman pensiunan militer di Teheran. Dan hanya terjadi kerusakan di salah satu kamar yang terletak di sudut lantai atas. Kerusakan sangat minimal dengan hasil super maksimal itu sekali lagi menunjukkan betapa presisinya operasi luar negeri yang dilakukan oleh Israel. Namun, ini sekaligus juga memperlihatkan betapa tidak hati-hatinya tokoh sekaliber Ismail Haniyeh dengan pemilihan lokasi tinggal yang menyolok seperti itu. Seharusnya ia menyadari sebagai tokoh terpenting Hamas di luar negeri, pergerakannya kemanapun mestilah harus rahasia dan pemilihan lokasi tinggal pun
mesti tidak semencolok seperti di Teheran itu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Dan narasi ini pun tidak bermaksud membenarkan tindakan eksekusional yang dilakukan oleh Israel. Apapun alasannya, operasi penyelapan dua tokoh ini adalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional serta melanggar kedaulatan negara lain. Kita mungkin akan segera melihat dampak buruk dari peristiwa ini. Melenyapkan Ismail Haniyeh artinya menghentikan semua usaha negosiasi diplomatik Israel, Hamas. Ismail Haniyeh adalah aktor penting jalannya negosiasi yang difasilitasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat di Doha. Negosiasi ini dimaksudkan untuk menghentikan operasi militer Israel di Gaza dan menciptakan atmosfer damai bagi penduduk Palestina. Melenyapkan Ismail Haniyeh dan Fuad Shakir juga menunjukkan Israel memang tidak ingin berdamai dengan Hamas, dengan Palestina, dengan Hezbollah Lebanon, dengan Iran, dan dengan siapa saja. Di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel mempertontonkan wajah bengisnya, sikap agresif dan semangat untuk menyelesaikan semua masalah lewat peperangan. Pemimpin spiritual Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei telah menyerukan pembalasan maksimal atas apa yang dilakukan oleh Israel. Begitu juga Jihad Islam Palestina, Hamas, Hezbollah Lebanon, pasukan mobilisasi populer Irak, Houthi Yaman, dan Hizbullah di Suriah bersiap membuat serangan balasan. Tewasnya Ismail Haniyeh dan Fuad Shakir praktis menyatukan semua elemen-elemen bersenjata perlawanan yang sebelumnya kerap berselisih paham. Iran sudah pernah menunjukkan kemampuan mereka menyerang langsung Israel lewat drone kamikaze dan rudal balistik mereka. Serangan massal itu dilakukan setelah Israel menggempur gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 2 jenderal Korps Garda Republik Iran. Intelijen militer Amerika sudah memperingatkan serangan balasan dari berbagai arah ke Israel kemungkinan akan dilakukan setelah pemakaman Ismail Haniyeh dan Fuad Shakir. Houthi Yaman beberapa waktu lalu mengejutkan publik ketika drone kamikaze mereka lolos dari cegatan artileri pertahanan udara Israel dan tembus ke ibu kota Tel Aviv. Dari dua peristiwa terakhir ini di Teheran dan Beirut, praktis prospek perdamaian Israel-Palestina dan Israel dengan negara-negara sekitarnya semakin redup. Israel akan menghadapi ancaman semakin besar dari Suriah, Irak, Yaman, Hezbollah Lebanon, dan tentu saja perlawanan terkuat dari Iran. Eskalasi konflik akan membesar di kawasan ini seiring kedatangan armada kapal induk dan pasukan ekspedisi marinir Amerika ke Laut Arab maupun Laut Mediterania. Perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan perang memang hanya akan melahirkan penderitaan demi penderitaan bagi siapa saja. Tapi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan perang skala penuh di Timur Tengah mungkin adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang rapuh di wilayah ini. Mantan Presiden Rusia itu juga menyebut Amerika Serikat sebagai pihak paling menjijikan yang berkontribusi besar atas kemelut berdarah di berbagai tempat di planet ini. Campur tangan Washington yang ingin mempertahankan supremasi globalnya memang tampak sangat mencolok. Pada masa akhir pemerintahan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat dihadapkan pada pilihan sulit di kawasan Asia Barat. Mengejar perdamaian dengan Republik Islam Iran atau membentuk aliansi regional Arab untuk menghadapi naiknya pengaruh Iran dengan resiko perang habis-habisan. Obama ternyata memilih proses berdamai dengan Iran lewat rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA pada tahun 2015. Ketika Arab Spring menyapu Timur Tengah, Washington memulai proyeknya dengan mempersenjatai kelompok oposisi yang merontokkan para penguasa yang menentang ambisi regional mereka. Presiden Libya Muammar Gaddafi jatuh, tapi di Suriah mereka gagal total menyingkirkan Presiden Bashar Assad. Di Yaman, proyek menghancurkan Houthi Yaman juga gagal. Amerika Serikat menyokong penuh koalisi Saudi untuk menggulingkan partai Ansarullah atau Houthi. Ketika Donald Trump berkuasa, ia langsung mencabut sepihak pendekatan ala Obama. Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi berat ke Iran. Washington di tangan Trump juga mewujudkan Abraham Accord yang berupaya membawa Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan juga Sudan ke dalam perjanjian normalisasi dengan Israel. Tribuners, situasi geopolitik di Timur Tengah sangat rumit.
para pemimpin elit Arab terpecah belah karena kepentingan politik dan upaya Barat untuk tetap mencengkeram mereka sebagai sekutu. Israel mendapatkan kemanfaatan besar atas situasi yang diciptakan ini dan mereka terus menempati posisi terkuat secara militer berkat fasilitas istimewa dari Barat. Timur Tengah tetap akan membara dan kita tidak pernah tahu akan sampai di mana batas kemampuan mereka mempertahankan diri dalam suasana penuh kemelut seperti ini.